Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk menyaksikan ibadah online GBI Dermawan Rayon 8 Minggu. Mari kita saksikan dan alami kuasa Tuhan dan terus percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku susah, ku
Kami mau naikkan Kau Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku.
kami Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Paniko, istri, anak Tuhan, menantu dan cucu-cucunya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dimanapun Tuhan dia berada ya Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan untuk Tuhan Gembala Rayon kami Tuhan Pak Wiko Mulyono ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan istri, anak, menantu dan cucunya ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga Tuhan menyerahkan kesehatannya ya Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang memberi umur panjang ya Bapa. Biarlah Tuhan dia bisa membawa Tuhan jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Karena banyak kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Alfredo ya Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami menyerahkan istri dan anaknya ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Berikan Tuhan Pak Alfredo kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun Tuhan hamba-Mu melayani ya Bapak. Banyak jiwa yang dia menangkan Tuhan. Banyak jiwa yang berbalik Tuhan kepada Engkau ya Bapak. Kau menyertai kesehatannya ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan di GBI Dermawan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di Cemara Tuhan. Engkau memberkatinya Yesus. Biarlah Tuhan hatinya Tuhan melekat lebih lagi Tuhan. Hatinya melekat lebih lagi Yesus. Kau juga memberkati Tuhan Rengas Dengklok Pebayuran Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kota Kerawang Tuhan di mana kami tinggal saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kota ini menjadi kota yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hidupku
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
kita buka Alkitab kita, yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa HP yang ada isi Alkitab buka HP-nya. Pesan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Injil Matius pasal 17, ayat yang paling terkenal di Alkitab, ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Harus setiap hari baca Alkitab. Ya. Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 5. Judul firman Tuhan adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Saya bacakan buat kita semua hari ini. Ayat 1 sampai ayat 5 berkata demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa dan Elia sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Musa dan Elia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, bahasa saya, Tuhan betapa bahagianya, Tuhan betapa mulianya, betapa indahnya hadirat Tuhan memenuhi kami di tempat ini, memenuhi saudara di rumah, memenuhi saya, memenuhi kita semua, dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jika engkau mau, kata Petrus, biar aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ayat 5 terakhir. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini suara dari surga. Ini suara dari Allah Bapa. Berkata tentang anaknya. Berkata tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Katanya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yang setuju katakan amin. Saudara yang Tuhan kasih, silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. 30 menit ke depan, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya, yang menjadi pesan Tuhan buat kita memasuki bulan Juli tahun 2020 ini. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada, dengar pesan Tuhan hari ini. Semua kisah, semua peristiwa tentang Tuhan Yesus yang ditulis dalam Alkitab
baik di perjanjian lama yang bersifat nubuatan, baik di perjanjian baru yang bersifat kenyataan, adalah peristiwa kejadian perbuatan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang indah dan ajaib. Katakan amin. Tetapi kisah peristiwa tentang Yesus di atas gunung yang tinggi, di atas gunung yang kudus, 2000 tahun yang lalu, yaitu di Gunung Tabor, adalah satu peristiwa, suatu kejadian, satu fakta, satu kenyataan yang ditulis Alkitab yang paling mengagumkan dan yang paling menakjubkan yang ditulis oleh Alkitab. Saudara yang Tuhan kasih, kenapa? Sebab di atas gunung yang kudus, di atas gunung yang tinggi, Alkitab berkata, Yesus menyatakan kemuliaannya. Yesus menyatakan kemuliaan. Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari. Wow. Katakan wow. Berkilau-kilauan, terang benderang. Wajah Tuhan Yesus gemilang. Tidak ada satu manusia pun yang pernah ada di muka bumi ini, baik di zaman Adam maupun di zaman Daud, sampai kepada zaman sekarang, termasuk pada zaman Abraham. Saya ulangi lagi, dari zaman Abraham, dari zaman Adam, Abraham, sampai Daud sekalipun, sampai pada zaman ini, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mengalami transfigurasi seperti yang Yesus lakukan, yang Yesus alami, yang Yesus nyatakan. Siapa dirinya yang sebenarnya? Alkitab mencatat pakaiannya bersinar terang, berkilau-kilauan, berkilat-kilat. Alkitab berkata, tidak ada satu manusia pun, tidak ada seorang pun, tidak ada yang bisa menyerupai seperti Yesus. Yesus tidak ada duanya. Katakan amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Disaksikan oleh 3 orang murid yang istimewa, yang sengaja Tuhan pilih, yang sengaja Tuhan bawa. Dari 12 rasul, tidak semua orang diajak oleh Tuhan ke atas bukit, ke atas gunung yang kudus. Tidak semua orang diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat kemuliaannya, untuk menyaksikan kemuliaannya. Tidak semua orang diajak. Tidak semua murid diajak. Hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang yang spesial. Hanya orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Pada zaman akhir ini banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya berdoa, sayalah, saudaralah, dan semua kita yang ikut kebaktian streaming online hari ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Yang percaya orang pilihan Tuhan Yesus katakan amin. Lebih keras katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara hadir di dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Hadir di atas gunung kemuliaan.
di tempat yang maha tinggi. Ada Musa di sana. Siapa Musa? Hamba Tuhan yang terkenal, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Musa orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa diberikan kuasa luar biasa sama Tuhan. Musa hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dia pernah Tuhan izinkan melalui pelayanan Musa, Tuhan membelah laut Kolsom. Tuhan membelah laut Tiberau menjadi dua. Dan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, berjalan di tanah yang kering, menyeberangi laut Tiberau yang sangat terkenal itu. Dan itu peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang mempesona. Itu karya Tuhan luar biasa. Tuhan pakai Musa luar biasa. Dia hadir bersama Tuhan Yesus di atas gunung yang kudus dengan kemuliaan dan hidup dalam kemuliaan. Saya tanya sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan, apakah karena Tuhan memakai Musa luar biasa sampai Tuhan percayakan kuasa Tuhan mengalir melalui pelayanannya, membelah sungai, membelah laut Tiberau, membelah laut Merah, terbelah dua, sehingga Musa bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan dan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan. Jawabannya adalah bukan. Musa hanya alat, Musa hanya rekan, tapi Tuhan sendiri yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Tetapi kenapa Musa sampai akhirnya masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan? Jawabannya satu kata, Musa hamba Tuhan yang setia sampai pada akhirnya. Apapun tugas saudara, apapun pelayanan saudara, yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, itu anugerah Tuhan. Katakan amin. Tetapi yang menjadi ukuran kita pada akhirnya, kita masuk dalam kemuliaan atau tidak bersama Tuhan. Kita setia atau tidak di hadapan Tuhan. Apapun tugas saudara, apapun pelayanan saudara, apapun pekerjaan saudara, kalau engkau tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara, sampai pada kesudahannya, Alkitab berkata, kita dapat diyakinkan kita pasti masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya angkat tangan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Di akhir zaman Tuhan Yesus berkata, nanti akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah aku telah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku telah melakukan mujizat demi namamu? Tuhan, Alkitab berkata, dia berterus terang, nyala engkau di hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Oh, ini sangat ironis saudara. Jangan sampai terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam hidup saudara, pelayanan saudara. Saudara merasa berbuat banyak di hadapan Tuhan, untuk Tuhan. Padahal itu adalah anugerah Tuhan buat saya dan buat saudara. Tuhan ingin melihat bukan awal daripada pelayanan kita. Tuhan ingin melihat sampai akhir pelayanan kita. Berbahagialah engkau yang setia kepada Tuhan Yesus. Katakan amin.
Apapun tantangannya yang kita hadapi, apapun persoalannya, masalah yang kita hadapi dalam hidup pelayanan kita, jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Tapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan kami hamba yang setia sampai akhirnya masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Setuju? Angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tokoh kedua yang ada bersama Tuhan Yesus di gunung yang kudus waktu itu adalah Elia. Siapa Elia? Hamba Tuhan yang sangat terkenal, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Elia, Alkitab berkata, memiliki kuasa doa yang luar biasa. Dia pernah dipakai Tuhan membelah sungai Yordan. Dia pernah dipakai Tuhan menurunkan api dari surga, turun membakar mezbah. Elia dipakai Tuhan membuat seluruh bangsa Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan. Tuhan pakai Elia luar biasa. Saya tanya sama Tuhan, apakah Tuhan itu alasannya Elia bisa naik dalam kemuliaan bersama Tuhan? Jawabannya bukan. Saya bilang, Tuhan, apa rahasianya? Rahasianya adalah Elia, hamba Tuhan yang taat, setia sampai pada akhirnya. Katakan amin. Allah itu Allah yang setia. Kalau kita dipakai Tuhan hari-hari ini luar biasa, bersyukurlah. Kalau kita diberkati Tuhan hari-hari ini luar biasa, bersyukurlah. Itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita. Semua kasih karunia Tuhan, bukan kuat gagah kita. Semuanya adalah kemurahan Tuhan, bukan kuat gagah kita. Kalau kita dipakai Tuhan, jangan tinggi hati. Kalau kita dipakai Tuhan, jangan sombong. Tapi kita berkata kepada Tuhan dengan rendah hati, Tuhan, terima kasih. Pakai kami terus, jadikan kami hamba-hamba Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, sebab Dia terlalu hebat. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, sebab Dia terlalu mampu. Tuhan tidak mencari orang luar biasa, sebab Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tapi Dia mencari saya dan saudara yang pada akhirnya taat atau setia tidak kepada Dia. Biar pesan Tuhan hari ini buat saya dan saudara, baik Musa, baik Elia, pribadi-pribadi hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia sampai pada akhirnya. Demikian Tuhan mau buat hidup saya, hidup saudara, buat pelayanan saya, pelayanan saudara. Tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Yang setuju angkat tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara, izinkan saya mau cerita sebentar. Pengalaman bersama Tuhan di Gunung Tabor. Saudara, waktu pertama kali saya berkunjung datang ke Tanah Perjanjian, salah satu tempat favorit, salah satu tempat utama yang perlu kita kunjungi adalah yaitu Gunung Tabor. Di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus berubah rupa. Terjadi transfigurasi. Penuh kemuliaan. Memang Dia Allah yang mulia.
Dia Tuhan yang mulia, Allah yang mulia, yang tidak ada bandingannya. Katakan amin. Tuhan izinkan saya naik ke Gunung Tabor. Saya ingat sekali, saya tidak pernah lupakan seumur hidup saya. Waktu bus turun di Gunung Tabor, saya bersama rombongan kurang lebih 60 hamba-hamba Tuhan menuju satu gereja yang disebut namanya Gereja Transfigurasi, di mana di situ ada lukisan yang sangat megah. Tuhan menyatakan kemuliaan. Saudara, waktu saya berjalan bersama rombongan menuju gereja tersebut, tiba-tiba saudara, pundak saya dipegang oleh sebuah tangan yang pegang. Ada tangan yang pegang pundak saya. Begitu lembut, tapi begitu berwibawa. Saya tengok ke kiri, tidak ada orang. Saya pikir teman saya. Saya melihat ke kanan, tidak ada orang. Saya pikir teman saya. Tidak ada teman saya yang pegang pundak saya. Saya menyadari, saya mengerti dengan benar, dengan jelas pada hari itu. Tuhanlah yang pegang pundak saya. Dengan lembut, tapi penuh wibawa. Saya dari pegangan pundak saya, saya ngerti, saya menyadari. Dia sedang membawa saya, menuntun saya, membawa saya keluar dari rombongan. Dan saya dibawa kepada satu tempat. Saya dibawa turun ke tebing Gunung Tabor. Tempat itu belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya belum tahu sebelumnya. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Dan sampai di sana ada saya lihat satu taman kecil yang sangat indah. Saya duduk di sana. Saya dibawa ke sana. Wow, begitu indah. Wow, begitu mulia. Suasana hadirat Tuhan. Suasana kemuliaan Tuhan memenuhi hidup saya. Gak terasa saya menangis jadi-jadinya. Saya menangis bukan karena sedih, tapi saya menangis karena sukacita. Saya bilang, Tuhan, betapa indahnya bersama Tuhan seperti ini. Betapa mulianya bersama Tuhan seperti ini. Saya berkata sama Tuhan begini. Saya bilang, Tuhan, pantas Musa tahan 40 hari 40 malam berada di Gunung Sinai. Tidak makan, tidak minum. Oh, saya ngerti Tuhan. Musa tahan 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia kuat. Saya ngerti sekarang. Karena kemuliaan Tuhan. Karena hadirat Tuhan melingkupi Musa selama 40 hari 40 malam di tempat itu, di Gunung Sinai. Saya bilang sama Tuhan begini. Saya bilang, Tuhan, saya juga mampu dua minggu saja Tuhan. Saya juga mampu tidak makan, tidak minum. Tapi saya harus berada bersama Tuhan seperti ini. Dalam kemuliaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Dalam pengurapan Tuhan. Yang mulia, yang ajaib, yang indah. Yang tidak bisa saya lukiskan dengan kata-kata, saudara. Asal bersama Tuhan. Asal suasana seperti ini. Saya juga sanggup Tuhan. 2 minggu tidak makan, tidak minum. Asal bersama Tuhan. Tanpa saya sadari, waktu yang saya alami bersama Tuhan, kurang lebih 30 menit sampai 40 menit waktu itu. Kenapa saya tahu gitu? Karena rupanya tour guide kami sedang mencari saya. Dia sudah masuk bus, semua rombongan kumpul di bus. Dia lihat saya tidak ada, dia turun kembali, dia cari saya di sekitar Gunung Tabor.
Dia keliling-keliling, dia cari-cari. Akhirnya dia mendapatkan tempat yang saya sedang menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan mengagumi kemuliaan Tuhan. Dia selama 30 menit dia bilang dia tidak berani mengganggu saya. Sebab dia lihat saya sedang dalam begitu indah bersama dengan Tuhan. Air mata berderai tidak pernah berhenti. Seperti hari ini air mata saya mengalir. Apa yang terjadi waktu itu di tempat itu? Di Gunung Tabor, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya boleh berkata kepada diri saya dan berkata kepada saudara, itu tidak pernah bisa saya lupakan. Pengalaman itu tidak pernah saya bisa lupakan. Seumur hidup saya, sepanjang hidup saya tidak pernah bisa lupakan. Dan saya ingin berkata kepada saudara, kalau saudara mengalami perjumpaan ilahi dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata kepada saudara, perjumpaan saudara dengan Tuhan tidak pernah saudara pun bisa melupakannya. Dan itu membekas terus ada di dalam hidup saya dan hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Maka itu rindukan perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Siapa yang rindukan perjumpaan ilahi dengan Tuhan, angkat tangan saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saya ingat di Kolose pasal yang ketiga ayat 1-4. Yuk kita baca bersama-sama saudara. Kolose pasal 3 ayat yang terkenal sekali. Ayat 1 sampai ayat 3 berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Berkata begini. Saya bacakan untuk saya dan saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4 terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup saya dan hidup saudara menyatakan diri, kelak kamu pun, saya dan saudara, akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Katakan amin. Siapa yang rindu menikmati kemuliaan, hidup kemuliaan bersama Tuhan? Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, jangan hanya di bumi saja. Saudara memikirkan pekerjaan tidak salah, memikirkan usaha tidak salah, memikirkan kesibukan di dunia ini tidak salah. Tapi Tuhan mau mulai hari ini, Tuhan ingin membawa kita memikirkan menjadi prioritas perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa di surga yang maha mulia. Pikirkan yang di atas, itu berbicara perkara-perkara yang kekal, yang suatu hari saya dan saudara, Tuhan punya tujuan. Bukan hanya kita hidup di dunia ini saja, tapi Tuhan punya tujuan membawa kita kepada hidup kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya angkat tangan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasih, waktu saya memikirkan tentang gunung yang kudus, gunung yang tinggi, saya ingat ayat yang paling terkenal di Mazmur pasal yang ke-24. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 24. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima berkata demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5 terakhir, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin. Kalau saya dan saudara rindu suatu hari kelak,
masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan Yesus. Di tempat gunung yang kudus berbicara tempat kemuliaan Tuhan, juga tempat bicara pengangkatan. Kalau kita rindu suatu hari kelak, kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Minimal harus 4 karakter ini kita miliki dalam hidup kekristenan kita. Yang pertama, Alkitab berkata, orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya. Tangan berbicara pekerjaan. Tangan bicara perbuatan. Tangan berbicara usaha hidup kita. Tuhan mau bersih. Jangan kotorkan perbuatan kita. Jangan kotorkan usaha kita. Jangan kotorkan pekerjaan kita dengan perkara-perkara yang kotor. Perkara-perkara yang jahat. Tuhan mau tangan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Tuhan mau tangan kehidupan saudara dan saya bersih. Bersih. Kalau kita pernah berbuat yang salah, berbuat yang jahat, melalui tangan perbuatan kita, biar hari ini kita bertobat. Katakan amin. Kita berkata, Tuhan bersihkan tangan kehidupan saya. Bersihkan Tuhan tangan pekerjaan saya. Bersihkan tangan perbuatan saya. Bersihkan. Dalam nama Yesus, bersihkan. Ciri yang kedua adalah yang murni hatinya. Murni itu berbicara suci hatinya. Saudara, jangan kotorkan hati saudara. Jangan kotorkan hati kita dengan perkara-perkara yang jahat. Jangan ada kebencian. Jangan ada sakit hati. Jangan ada dendam. Jangan ada marah. Jangan ada sakit hati. Jangan ada iri hati. Jangan ada kepahitan. Itu semua sampah rohani yang mengotori hati kita. Matius pasal 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab orang itu akan melihat Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau suci hatinya, angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Maka itu kita berkata hari ini, Tuhan bersihkan hatiku, kuduskan hatiku, murnikan hatiku oleh darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang ketiga adalah yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Jangan suka menipu, saudara. Jangan suka menipu mertua. Jangan suka menipu mantu. Jangan suka menipu orang tua. Jangan suka menipu atasan. Jangan suka menipu bawahan. Jangan suka menipu hamba Tuhan. Terutama jangan sampai suka menipu Tuhan sendiri. Biarlah roh penipuan lenyap dari hidup kita. Katakan amin. Jangan suka menipu. Kalau pernah kita jatuh dalam penipuan, kita minta ampun, bertobat, berbalik sama Tuhan. Saya percaya suatu hari kelak, kalau Tuhan mengampuni kita, pasti Tuhan mengampuni kita. Kita hidup bersama Tuhan dalam kemuliaan. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, Alkitab berkata, jangan bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu firman Tuhan berkata demikian. Kalau kita ingin meyakinkan seseorang dalam hidup kita, berkata yang benar saja, sesuai firman Tuhan. Maka itu memperkenankan hati Tuhan. Jangan suka bersumpah palsu. Katakan amin. Keempat hal ini ada dalam hati kita. Bersih tangan kehidupan kita. Suci hati kita. Tidak suka menipu. Tidak suka bersumpah palsu. Dalam nama Yesus. Suatu hari tapi pasti kelak. Kita akan bersama Yesus dalam kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Allah segalanya di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah Dia-Ku. Kau yang kupandang,
Bapa, terima kasih untuk perjamuan kudus-Mu. Kami percaya sesuai kuasa firman-Mu, kuasa perjamuan kudus-Mu. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang terluka dipulihkan Tuhan, yang terikat dilepaskan Tuhan, yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hidup kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.